Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ardu was samawat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para masyayikh, para kiai, para hujaj, para tokoh masyarakat dan seluruh jamaah di Masjid Miftahul Khair yang semoga semuanya selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka pengajian kita dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang tua kita yang terdahulu, yang telah mendahului kita, guru-guru kita yang telah mengajarkan kita, wabil khusus almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Dimyati bin Kiai Haji Ilyas dan Kiai Ilyas bin Sirin, agar mereka semua dikumpulkan bersama para nabi, para aulia wassolihin di tempat yang paling mulia. Juga kita memohon kepada Allah agar kita semua dijaga dari segala mara bahaya, diberikan keberkahan kepada keluarga kita dan anak keturunan kita, dan kita selalu dijaga dengan iman dan Islam kita, dan kita diberikan nikmat husnul khatimah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-musannif rahimahullah wa ma qila fir ruhi yuqalu fil aql. Sebagaimana yang dikatakan terhadap roh, demikian juga dikatakan tentang akal. Ternyata roh kita tidak tahu hakikatnya, akal juga tidak kita ketahui hakikatnya. Selama ini kita kalau bilang akal itu nggak punya akal, nggak punya otak, kita sebutnya di sini, ya. Ternyata sangkaan kita itu keliru, ya. Sangkaan kita itu keliru. Akal itu ya tidak seperti itu. Akal itu lebih luas. Kalau ini alatnya, ya, alatnya. Bahkan itu sudah diakui juga oleh siapa? Oleh psikologi. Psikologi itu jiwa mereka tidak ketahui, dan akal pun baru mereka dapatkan. Ternyata daya pikir kita itu ternyata ada juga di dalam hati. Sehingga banyak orang itu kalau memutuskan sesuatu itu dapatnya setelah yakin dari sini. Yang penting-penting, ya, jual beli apa misalnya, udah nggak pakai akal lagi, udah pakai insting. Kadang-kadang gitu, ya, ini diterima nggak nih, ini diambil nggak nih, secara hitung-hitungan benar, tapi jadi dia, ya, cara keputusannya itu kalau akal ini, ya, yang di sini rasio ini adalah satu alat untuk yang dikatakan sebagai hitung-hitungan, kali-kalian, keputusan-keputusan yang sifatnya ada akal kanan katanya, ya, atau otak kanan dan otak kiri dan sebagainya. Tetapi pada hakikatnya akal itu lebih luas dari itu. Akal itu secara bahasa dikatakan sebagai al-man'u, artinya pencegah. Seperti dikatakan iqalul ba'iri alladhi yamna'uhu minas sayri, yaitu ikatan atau cegahan onta yang mencegahnya dari berjalan. Maka di orang Arab, kalau pakai ini di sini namanya gutroh, itu nanti di sini yang namanya eagle. Kalau kita eagle, ya. Iqol, dasarnya dari iqol, artinya dari apa? Dari pegangan apa? Pegangan onta, ya. Jadi tali onta taruh di sini, kendalinya onta ada di sini, pecutnya onta. Maka taruhnya di gimana? Kalau begini berarti ngajakin berantem kan? Kena orang atau apa? Maka naruhnya di sini. Jadi
Eagle ya. Kalau kita bilangnya eagle. Jadilah kalau kawin itu kita pakai eagle di sini. Padahal itu aslinya adalah tali onta ya. Buat ngikat onta supaya kendalinya. Kalau kita sekarang mobil itu kuncinya onta itu di eagle-nya. Nah, kalau dari eagle-nya itu apakah kita dipegang atau dipecut, maka dia jalan ya, jalan. Nah, maka ya yang dinamakan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia berupa kemampuannya untuk mencegah dirinya, mengatur dirinya, dinamakan sebagai akal. Kenapa? Karena dia bisa mengarahkan kita untuk tidak menyimpang. Kita punya uang, maka dengan akal kita milih. Ini beli barang yang bagus murah, ini barang bagus mahal. Maka otak kita mengatakan, akal kita ya beli bagus murah. Maka di pasar ibu-ibu itu paling ahli kalau nawar, ya kalau nawar. Karena apa? Pakai akal. Uang dari suami itu supaya cukup, bagaimana caranya? Diakalin, ya diakalin. Kalau nggak pakai akal udah serah, bang nih saya mau beli ini, tuh duitnya. Tuh kalau nggak pakai akal, maka orang yang begitu dikatakan, ini artinya orang gangguan jiwa nih, atau akalnya nggak benar. Kenapa? Uangnya tinggal diserahin aja sama pembeli, mau terserah mau dikasih apa. Nah, maka justru orang curiga, ini ada gangguan otaknya. Karena otaknya itulah yang mencegah dia menyia-nyiakan hartanya, menyia-nyiakan nasibnya, menyia-nyiakan kehidupannya. Sementara hewan karena nggak punya akal seperti itu, dia semau-maunya. Kita punya kucing, nggak malu di depan kita itu dia kawin. Dia berantem, dia kawin, dia buang air. Punya kucing, begitu ya. Demikian juga yang lain, apalagi tikus. Udah kita kasih apa aja masih tembus juga tuh tikus. Ya. Dia nyari akal, nyari cara gitu. Karena nggak pakai akal dia, apa aja dikerjain sama dia. Sampai listrik dimakan sama dia, kabel dimakan. Karena apa? Dia ngikutin aja. Yang dia ikutin apa? Giginya tajam. Kalau nggak digituin, giginya nanti ngena dia. Maka apa aja gigit sama dia. Kecepatan dari apa? Dari gigi tikus yang cepat tumbuhnya. Jadi korbannya barang-barang kita. Kalau dia punya akal, dia malu ya. Dia akal, dia akan milih. Wah, ini kabel bahaya ini, jangan. Tapi karena dia nggak punya akal, apa aja motor kita, mobil misalnya kan, ada orang mobilnya digigit tikus ya, gigit tikus, kabelnya pada putus. Karena tikusnya nggak punya otak ya. Kalau punya otak dia akan tahu, oh ini mahal ini, oh nggak ada gunanya saya gigit ini ya, nggak bisa dimakan. Maka manusia mampu mencegah dirinya dari melakukan yang seperti itu, ya, yang merugikan dirinya. Atau yang apa? Yang bertentangan dengan akidahnya atau sistem yang dia ikutin. Misalnya lampu merah sengaja ditabrak. Wah, kita yang di belakang itu ya, ini orang nggak punya akal ini. Itu ntar ditilang sama polisi, sayang. Tunggu dulu lampu merah ya. Tapi karena nggak punya akal dia ditabrak aja lampu merah. Maka kecelakaan atau paling minimal kena tilang 500.000, buang-buang uang ya. Maka ya dengan akal itulah kita mencegah diri kita melakukan perbuatan yang bertentangan dengan akidah atau undang-undang ya, atau yang membuat bahaya baik saat ini ataupun mendatang. Apa aja ngeri, wah hati-hati nih, nanti marah orang ini kalau kita lakukan begini dan begini. Nah, dari mana taunya? Dengan akal kita ya. Nah, tapi hakikat akal itu apa? Tidak ada nas keterangan yang menerangkan hakikat akal. Maka ulama menerangkan pengaruh dari akal, bukan hakikat akal, ya, bukan hakikat akal. Yaitu apa? Ghorizatun yatahayya biha lidarkil ulumin nazariyah. Wa ka'annahu nurun yuqdhifuhu Allahu fil qalbi. Yaitu insting yang membuat manusia bisa menangkap ilmu-ilmu yang abstrak. Hitung-hitungan, kita nggak tahu hitung-hitungan itu kan nggak ada barangnya, tapi bisa 1 kali 1 sama dengan 1,
ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Dan seterusnya, padahal nggak ada barangnya, bisa. Kalau masih anak kecil apa? Nih, 2 nih. 2 apa? 2 apel. Kadang-kadang gitu ya. Kalau masih anak kecil itu makanya harus ada barangnya. Kalau kita nggak pakai barang bisa. Jadi itu namanya kemampuan akal, insting. Wa ka'annahu, tuh seakan-akan dia cahaya yang dilontarkan oleh Allah ke dalam hati manusia. Seakan-akan gitu. Kenapa? Kemarin kita katakan supaya paham manusia itu pakai perumpamaan. Seakan-akan cahaya. Kalau ada cahaya kita jadi kelihatan. Seakan-akan cahaya. Dengan cahaya itu jadi ngelihat. Nah, gitu ya. Jadi mendekatkan gitu. Nah, karena memang hakikatnya nggak ketahuan, ya. Cara kita memahami mirip-mirip cahaya. Kita disenterin ngelihat, kalau nggak disenterin nggak ngelihat. Nah, ya, jadi seakan-akan seperti itu. Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya mengatakan ada di dalam syariat itu 4 kata yang apa? Yang disebut 4 itu yang bermakna satu, dan kadang-kadang maknanya beda. Yaitu apa? Yaitu roh, akal, jiwa, dan hati. Ya, jiwa dan hati. Kita juga hati ini kebanyakan taunya hati itu liver, ya. Coba kalau kita beli hati, mau kemana? Beli hati, nyata liver. Kalau hati itu asli apa? Jantung. Ya. Itu aja udah salah pakai kita. Maka gambarnya jagalah hati. Ada juga gambarnya liver, ya, hati yang begitu tuh. Nah, liver itu mah, ya. Bingung orang kalau dikasih hati tapi gambarnya jantung. Jantung itu bukan hati. Maka kadang-kadang kita sebut jantung hati. Nah, ya. Jantung hati. Jadi karena memang ya ini dari bahasa Arabnya sendiri sudah bermaknanya itu kadang-kadang beda, antara 4 itu kadang-kadang sama, barang yang sama. Itu roh, kemudian akal, kemudian jiwa, kemudian qalb, ruh wal aqlu wal nafsu wal qalbu. Kadang-kadang roh itu diucapkan, yang dimaksud itu adalah jismun latif, sesuatu yang lembut, yang tidak berfisik, ya, yang menyebar dari hati, dari jantung, ya. Di sini hati ini jantung maksudnya, ke seluruh badan. Tapi bukannya darah. Darah itu hanya jadi apa? Tanda aja, perantara hidup. Darahnya habis, kehabisan darah mati. Ya. Tetapi kita bisa ganti-ganti darah, transfusi darah. Kita menyumbang darah, ya, donasi darah bisa. Tapi bukan donasi apa? Nyumbang roh kita. Nah, tapi ya roh kita itu bareng sama itu, ya, sama pergerakan darah di seluruh tubuh manusia. Kemudian akal disebut itu maksudnya adalah sesuatu yang kita bisa mengetahui hakikat hal-hal di dalam dunia ini. Jadi alat atau kemampuan, bisa juga kemampuan kita mengetahui. Jadi kemampuan, jadi namanya potensi, bukan barang. Lain ini apa? Alatnya, ya, perangkatnya. Kayak jantung yang di sini bukan yang disebut hati itu, ya, betul-betul kita ambil yang lagi degup-degup itu alatnya, ya, alatnya, rumahnya. Yang dimaksud adalah yang menggunakan alat itu, ya, menggunakan alat itu. Demikian juga ketika disebut otak, itu bukan yang dimaksud akal. Akal itu adalah kemampuannya, kemampuan untuk mengetahui, kemampuan untuk berpikir. Sementara otak itu alat kita untuk berpikir. Demikian juga nafsu. An-nafs kita bilang, kita terjemahkan kadang-kadang jiwa, ya. Ketika disebut ini maksudnya adalah di sini, ya, dimaksud di sini adalah al-jami' liquwatil ghadabi wasyahwa fil insan. Kekuatan yang mampu menyatukan atau mengendalikan kemarahan dan syahwat dalam manusia. Nafsu, syahwat, gitu kan? Nafsu,
syahwat. Kalau kita makan, kalau sakit nggak nafsu. Nah, gitu kan? Padahal makanan enak. Kadang-kadang dulu ya, biasanya orang tua itu giran sakit aja dipotongin ayam. Iya kan? Giran sehat makannya tempe. Giran sakit nggak enak makan. Nggak enak makan, akhirnya yang makan apa? Yang sehat ya. Yang sehat. Kalau dulu ayam sakit baru dipotong. Sebelum ada ayam broiler. Kalau sekarang ayam murah. Dulu ayam kalau udah telok baru dipotong ya. Karena apa? Wah, ini jangan sampai mati dipotong, padahal bahaya ya. Saking mahalnya. Nah, tetapi ketika kita sakit nggak punya nafsu, nggak enak ya. Jadi tidak ada kekuatan ya. Nafsunya, jiwanya itu lemah, gitu. Ada gangguan, sehingga nafsu atau syahwat makannya itu menjadi hilang. Nggak enak badan, ada gitu kan? Nggak enak badan, nggak enak makan. Nah, jiwa itulah yang mengendalikan kemarahan sama syahwat di dalam tubuh kita, ya, di dalam tubuh manusia. Sementara tuh, hati atau qalb itu ketika disebut itu maksudnya adalah pertama adalah anggota tubuh yang bentuknya seperti pir gitu ya, yang di sini ini ya, yang mendorong darah ke seluruh tubuh. Itu dasarnya itu. Jadi yang katanya hati itu aslinya, tapi kita sudah kadung dinamain jantung ya. Sehingga pisang pun kita namain jantung pisang karena bentuknya kayak apa? Kayak jantung manusia begitu mengerucut ya. Padahal itu adalah seharusnya hati pisang ya, kan aneh kan? Hatinya pisang ya. Karena itu ya di dalam bahasa Arab itu adalah hati ya, hati. Yang kita sebut jantung tadi ya, ternyata adalah liver, ada kabid dalam bahasa Arab ya, al-kabid. Nah, dasarnya itu secara bahasa adalah anggota tubuh yang tukang mendorong darah ke seluruh tubuh, yaitu jantung kita kalau kita bilang ya. Tetapi, seluruh 4 kata ini ketika disebut di dalam Al-Quran, disebut dalam sunnah itu maksudnya adalah satu kemampuan, satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah di dalam manusia yang membuat dia mampu membedakan dirinya dari apa? Dari benda mati, dari tumbuhan, dari hewan. Jadi pembeda ya. Ada juga dinamakan sebagai an-nafsun natiqah ya, an-nafsun natiqah ya. Jadi yang bisa berpikir, jiwa yang bisa berpikir. Sementara hewan itu nggak punya jiwa yang berpikir, adanya jiwa hidup ya. Hewan itu pengennya makan, pengennya kawin, pengennya lari, pengennya main, nah, gitu hewan tuh ya. Nah, ini keterangan dari Imam Ghazali ini penting dipelajari. Jadi keterangannya aja masih susah ya. Udah diketerangannya masih susah. Jadi di dalam diri kita ada rahasia yang Allah berikan, yang bahkan ilmu yang menamakan sebagai ilmu jiwa juga angkat tangan. Jadi ilmu jiwa itu dulu pengen mengetahui hakikat jiwa. Hakikat jiwa, maka didefinisikan jiwa itu apa. Nah, seperti Imam Ghazali juga terangkan ini. Maka kemudian para sufi itu menerangkan bukan hakikat itunya, tapi bagaimana cara membersihkan jiwa. Ya, namanya tazkiyatun nafs. Di dalam diri manusia ada namanya jiwa ammarah bisu. Nafsul ammarah bisu, yang tukang ngajak jahat. Ngajaknya yang jelek-jelek ada, ya. Ada namanya niat dan kesempatan. Orangnya nggak niat tapi ada kesempatan, maka dikerjain. Ya. Misalnya ada barang yang tercecer, uang yang banyak. Aslinya mau sholat, tapi ngelihat ada uang jutaan terpapar di jalan atau mobil terbuka nggak dikunci, terlihat ada miliaran. Kira-kira goyah nggak tuh orang? Diselamatin dulu dah di 1 miliar. Tahu punya siapa nih? Wah, maka berubah ya. Tadinya nggak ada niat, tapi ada kesempatan. Ada mobil terbuka isinya 1 miliar. Aslinya mau sholat, berubah niatnya. Akhirnya diambil 1 miliar, dibawa dulu kemana? Disembunyikan ya. Berarti jiwa manusia itu berubah-ubah. Saat itulah namanya ammarah bisu ya, ngajaknya yang jahat.
Udah tobat, temen ngajakin bawa apa? Bawa minuman. Ditahan. Akhirnya berubah. Ya kali ini aja minum lagi dah. Nah, namanya kalah sama jiwa yang ngajak jahat, ya. Ada juga jiwa namanya an-nafsul lawwamah. Jiwa yang tukang ngeritik. Nah, dia ini, ya, kita nyumbang 2.000 kritik, malu. Nah, gitu ya. Masa nyumbang cuma 2.000 padahal duitnya tuh banyak, jutaan, miliaran. Tapi giliran ada loket cuma 2.000. Maka balik lagi diambil lagi. 10.000. Malu, masa 10.000 dua punya uang miliaran, dicabut lagi 20.000 terus, ya. Kita dikritik dulu sama diri kita dulu, ya. Nggak malu apa tuh? Nah, gitu ya. Mau sholat males, dikritik lagi sama jiwa, ya. Nah, jadi sering mengkritik jiwa kita, ya. Kita melakukan sesuatu keburukan dikritik. Nah, itu namanya nafsul lawamah, tukang ngata-ngatain kita, ya, Nah, dia yang bisa, ya, yang tukang apa? Mengkritik di dalam diri kita. Jadi sebelum dikritik orang, sebetulnya diri kita sudah mengkritik diri kita sendiri. Nah, itu namanya nafsul lawamah, ya. Tukang mencela diri kita, tukang menyalahkan diri kita. Nah, ada juga nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Nah, sudah pas gitu, ya, sudah terima, sudah dapat ketenangan jiwa. Itu namanya nafsul mutmainnah. Jadi ada proses manusia, ya, di dalam 3 itu. Dan itu yang jadi perhatian para sufi, bagaimana supaya kita ke arahnya menjadi jiwa yang mutmainnah. Dan ternyata ini, ya, diikuti oleh psikologi modern. Kalau dulu zamannya Yunani ada tadi penjelasan akal itu apa, macam-macam akal, ya. Ada juga jiwa, macam-macam jiwa. Ada Plato katanya jiwa pertama jiwa nabati, pengen tumbuh, ya. Jiwa yang pengen tumbuh, kita pengen makan, pengen apa, itu jiwa nabati. Nah, dalam diri kita ada jiwa namanya ghadab, marah, ya, jiwa marah. Itu jiwa makhluk hewani. Kita kalau dipukul itu kita marah, ya, keluar marahnya, itu namanya jiwa hewani. Adalah yang ketiga adalah jiwa yang berakal, yang mikir. Nah, itu adalah jiwa manusia. Dan di dalam diri manusia itu ada 3, kata dia seperti itu. Ada tiga-tiganya, ya, ada tiga-tiganya. Tetapi psikologi modern meninggalkan itu, sudah lagi enggak mengkaji itu, sudah lari dia, enggak sanggup. Maka kata psikologi modern mengatakan kami tidak tahu hakikat jiwa, angkat tangan. Maka yang dicari apa? Gejala-gejala jiwa. Maka ilmu psikologi seharusnya adalah ilmu tentang gejala jiwa atau gejala perilaku manusia. Nah, ya, gejala perilaku manusia. Manusia nih ada yang senangnya warna biru, katanya nih kecenderungannya apa. Nah, itu yang dicari psikologi, ya. Kenapa manusia sedih? Manusia senang itu apa? Nah, bahagia itu apa? Kemudian kalau orang tulisannya jelas, tanda-tandanya dia itu apa? Kalau banyak titiknya, kalau ada juga ahli tentang tanda tangan, ya. Stenografi dari tulisan tangan itu bisa diketahui katanya begini jiwanya dan seterusnya. Jadi ada tanda-tanda jiwa, ya. Atau orang yang mabok atau yang narkoba itu matanya itu nggak bisa ngeliat orang begini-gini. Ya, nah itu dicurigai nih, ini narkoba nih, ya. Matanya itu nggak bisa ngeliat orang, ya. Begitu terus nunduk terus, ya. Sama nggak tenang misalnya gini-gini. Nah, ini narkoba. Jadi gejala-gejala itu yang dipelajari, jiwanya nggak tahu. Berarti, ya, yang diungkapkan oleh Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang roh. Nah, roh itu adalah ilmunya, hakikatnya ada pada Tuhanku. Jadi hakikat roh itu kita nggak tahu. Demikian juga hakikat akal, kita hanya gunakan. Maka sekarang misalnya dicoba ada orang transplantasi jantung,
ya, jantung. Ada orang mati, ya, atau orang jantungnya gangguan, ada orang ya, maka dia menerima donor jantung. Akhirnya ada orang yang bunuh diri, ya. Nah, bunuh diri ini cepat dibawa ke rumah sakit. Nah, jantungnya itu bisa diselamatkan. Bunuh diri kan misal dipotong apanya gitu ya, apa digantung, apa di apa. Nah, dia itu masih segar, masih jantungnya masih apa? Masih baru mati kan? Akhirnya itu diambil oleh dokter. Ditransplantasi kepada orang yang sakit jantung. Nah, ketika ditransplantasi ke orang yang sakit jantung, maka dia hidup ya, dengan jantung orang. Nah, ketika dia sudah menggunakan jantung orang itu, maka ternyata pandangannya berubah. Hidupnya itu dia melihat seperti yang dia lakukan atau dialami oleh pemilik jantung yang bunuh diri tadi. Kemudian dia ketemu mantan istrinya, dia demen juga. Dia dikawini. Mantan istri orang yang tadi apa? Bunuh diri. Kemudian dia hobi yang dilakukan juga sama orang yang bunuh diri tadi, yang pemilik jantung. Dan berujung dia bunuh diri juga, ya, bunuh diri juga. Ini artinya, ya, di dalam jantung itu terdapat apa namanya, bagian dari jiwa manusia. Ya. Bagian dari memori manusia, bagian dari berpikir manusia, sehingga yang dialami, yang direkam dalam jantung pemilik orang yang telah bunuh diri ini akhirnya pindah kepada orang yang ditransplantasi. Akhirnya dia juga mengalami sama hidupnya seperti pemilik jantung yang pertama. Akhirnya sampai dia senang, yang dia senangi oleh orang pemilik jantung yang pertama, kemudian melihat dalam mimpi seperti mimpinya orang yang pertama, kenal kepada orang yang dikenal oleh yang pertama yang dia sebelumnya tidak kenal, bahkan menikahi, mensenangi yang disenangi oleh yang pertama, dan bunuh diri sebagaimana bunuh dirinya orang yang pertama. Berarti di dalam jantung ini ada memori, ada daya pikir. Maka daya pikir ini gabungan dari apa? Dari jantung, dari bahkan usus itu ada memorinya, ya, ada memorinya. Usus kita turut ada jaringan berpikir. Sama di sini, ya, otak kita, otak rasio kita. Jadi nyambung sini semua, ya, semua bagian tubuh kita ini turut berpikir, turut merasakan, turut mempengaruhi, turut apa, menentukan semua. Tidak hanya yang kita pikir adalah otak kita adanya di sini. Ini adalah alat utamanya, ya, alat utamanya. Sementara akalnya itu tersebar di tubuh kita. Yang utamanya adalah otak kita dan jantung kita, ya, jantung kita. Nah, jadi, ya, akhirnya oleh para ulama dikatakan yang dinamakan akal itu adalah bukan barang, tetapi adalah energi, kekuatan yang diberikan oleh Allah, kekuatan berpikir di dalam diri kita. Sama seperti roh juga bukannya bentuk barang, tetapi adalah kekuatan, energi, ya, energi yang diberikan di dalam tubuh kita. Nah, karena itu kita minta dalam doa kita, ya, Allah waj'alhul waritha minna ma ahyaitana, berikanlah kami itu kemampuan berpikir, kemampuan melihat dan mendengar selama kami hidup, ya, karena itu adalah energi yang Allah berikan, kemampuan melihat, kemampuan mendengar, kemampuan mengecap, kemampuan berpikir, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Itu adalah energi yang Allah berikan, yang alat-alatnya adalah tubuh kita. Jadi alat kita ini namanya hardware-nya atau alatnya saja. Sementara yang mengatur, yang menggunakan itulah namanya, ya, adalah roh atau jiwa atau akal atau hati, ya, ada 4. Baik, kita cukupkan, semoga ini bermanfaat, dan marilah, waktunya sudah habis, ya, kita tutup dengan doa.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuri absari wal diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis solihin. Rabbana iftah lana wa li auladina wa li ikhwanina wa li talamidina futuhal arifin wa wafiqna wa iyyahum fid din waj'alna wa iyyahum minal ulama'il 'amilin. ولا تجعلنا وإياهم من القوم الطين ولا من الآثمين ولا من المعتدين ولا من الضالين ولا من المضلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.